Dan si sosok ini ketawa cekikikan kayak lagi ngeledekin Rizky yang lagi ketakutan. Dan tiba-tiba tanpa mereka sadar, si kucing itu berubah jadi sosok wanita rambut panjang. Ingat, gak semua perjalanan membawa kita pulang. Oke guys, jadi malam ini gue bakal bawain satu cerita dari legenda ibu kota yang gue tahu kalian pasti udah gak asing lagi. Ini dari Jakarta. Kita bakal bahas Stasiun Manggarai. Satu file dibuka, satu rahasia terungkap. This is my file 9. Jadi malam ini, gue bakal bawain cerita dari Stasiun Manggarai. Cerita ini udah gak asing menurut kalian kan? Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 2000-an, di mana sekelompok 6 remaja yang tergabung dalam satu band. Dalam 6 remaja ini, ada namanya Rizky, Fajar, Adam, Dava, dan juga Noval. Di sini, kejadian waktu mereka lagi ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester ini kan yang mengharuskan mereka untuk belajar lebih giat dong. Tapi karena mereka kebetulan dapat jadwal manggung di Bogor, akhirnya mereka memenuhi hasrat mereka untuk terus manggung dan ikut pergi ke Bogor. Tapi mereka bingung nih cara izin ke orang tuanya gimana. Karena kalau misalkan izin ke orang tua untuk pergi manggung, gak bakal diizinin karena orang tuanya bakal nyuruh mereka untuk belajar. Akhirnya si Dava ngide nih, ya udah kita naik KRL aja gimana? Kita bilang aja kita mau kerja kelompok. Kita kerja kelompok sampai malam yang mengharuskan kita untuk nginep. Nah, akhirnya mereka sepakat untuk tetap pergi ke Bogor dengan menggunakan KRL. Saat mereka mau pergi ke Bogor, mereka dapat halangan nih. Ternyata si Noval pergi ngelayat ke rumah saudaranya. Akhirnya si Rizky ngechat, "Val, lo di mana? Udah balik belum? Kita udah mau berangkat nih." Noval bilang, "Oh ya, tunggu sebentar ya. Gue masih ada urusan nih, belum bisa sekarang. Masih jam 9 kan? Nanti paling jam 9-an gue OTW. Yang penting gak sampai jam 10 kan, gak sampai kereta terakhir. Nanti kita ketemuan aja di stasiun Pondok Raji." Oke, kita ketemuan di stasiun Pondok Raji. Setelah pukul 9 malam, akhirnya Noval langsung pergi ke stasiun Pondok Raji. Di situ Noval sendiri. Noval akhirnya ngechat lagi ke yang lain, "Guys, kalian di mana? Gue udah sampai nih di stasiun Pondok Raji." Terus yang lain bilang, "Aduh, kita masih di restoran. Ya udah, kita sekarang OTW ke situ." Terus kata Noval, "Nggak usah deh, soalnya di stasiun ini penuh banget, takut malah nggak kebagian. Gimana kalau kita ketemu di stasiun Manggarai aja?" Oke, kita sepakat pergi ke stasiun Manggarai ya. Akhirnya mereka langsung pergi ke stasiun Manggarai. Di situ mereka berlima udah ketemu sama Noval. Akhirnya kereta tersebut langsung datang dan mereka langsung masuk ke kereta tersebut. Lega lah mereka karena mereka bisa tetap pergi ke Bogor. Tapi dalam perjalanan itu ada yang aneh. Di situ si Rizky ini ngerasa kayak, kok sepi banget ya? Kok naik kereta tapi penumpangnya cuma mereka berenam? Bener-bener gak ada penumpang lain selain mereka. Nah, tapi si Rizky ini gak mau yang ngambil pusing banget lah. Dia akhirnya tetap berpikiran positif banget. For your information ya, di sini posisinya paling pinggir ini Noval, terus di sini ada Fajar, Rizky, Adam, Raka. Si Fajar ini bilang ke Noval, dia nge-SMS lah bukan ke Noval. Si Fajar ini SMS lah ke si Rizky. Si Rizky bingung dong, ngapain nih bocah nge-SMS, padahal kan lagi samping-sampingan. Si Fajar ngechat, "Rizky, ini kok Noval mukanya pucet banget ya? Gak kayak dia biasanya, apa dia lagi sakit?" Terus si Rizky yang baca pesan dari Fajar itu negur lah si Noval, "Kalau kenapa? Kok muka lu pucet banget?" Si Noval gak jawab apa-apa, dia cuman menggelengkan kepalanya aja. Setelah itu mereka memutuskan untuk, ya udahlah tidur aja daripada pusing kan. Tapi si Rizky ini gak bisa tidur. Dia lihat-lihat lah ke sekeliling kereta. Dia lihat ke jendela luar kereta. Dia sadar, kok aneh banget ya. Kok ini jalan tapi gak ada kota-kota. Maksudnya kayak gak ada bangunan-bangunan gitu. Biasa kan kalau kita naik kereta lihat ada bangunan-bangunan gitu kan. Atau ada lampu lah, ada cahaya sedikit. Ini tuh bener-bener gak ada, sunyi dan juga kosong banget. Kayak gak ada kehidupan gitu. Kayak mereka tuh lagi ada di dalam kereta yang isinya tuh di terowongan yang gelap banget. Gak ada cahaya sedikit pun. Tapi nih guys,
perjalanan ini si Rizky juga sadar, kok lama banget ya dari stasiun Manggarai ke Tebet aja tuh kayak gak sampai-sampai gitu loh. Akhirnya si Dava ini nyeletuk nih, dia belum tidur juga. Ini kok kita gak sampai-sampai ya? Kok lama banget sih? Terus kata Rizky, mungkin emang lagi lama aja kali. Ya udahlah, lanjut tidur aja. Nah, waktu mereka tertidur lelap, si Rizky ini mimpinya gak enak banget, bikin dia merinding sekujur badan. Waktu dia mimpi ini, dia lagi ada di satu lorong kereta yang isinya tuh dia sendirian, gak ada penumpang lain. Saat dia tengah duduk, tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu kereta. Bener-bener kenceng banget. Sampai si Rizky ini ketakutan, sampai si pintu kereta tersebut pun terbuka. Tapi saat pintu kereta itu terbuka, ada sehelai kain berwarna hitam yang masuk ke dalam kereta itu. Kain itu kayak mengelilingi di hadapannya si Rizky. Dan tanpa disadari, tiba-tiba kain itu berubah menjadi sesosok wanita berambut panjang, pakai baju berwarna putih, yang bikin si Rizky tuh takut banget. Dan si sosok ini ketawa cekikikan kayak lagi ngeledekin Rizky yang lagi ketakutan. Si sosok ini tiba-tiba hadap-hadapan sama Rizky. Dan kalian tahu muka sosok itu seperti apa? Muka sosoknya itu setengah gosong dan setengah lagi tengkorak. Rizky ketakutan setengah mati di situ. Dia nggak tahu dia harus ngelakuin apa, sedangkan si sosok itu terus-terusan ketawa meledek si Rizky. Tanpa disadari, dia tiba-tiba terbangun dengan sendirinya, dan saat dia terbangun, dia sudah mendapati teman-temannya pun tertidur pulas. Tapi yang dia sadarin, yang nggak tidur di situ cuman ada Noval. Noval cuman tetap duduk biasa dengan mukanya yang pucat itu. Tapi dia tiba-tiba bilang, "Guys, kita udah sampai nih di sini. Kita udah sampai di stasiun Bogor." Oke, akhirnya si Rizky bangunin semua teman-temannya, dan akhirnya mereka turun ke stasiun Bogor tersebut. Turunlah mereka ke stasiun Bogor. Dan yang mereka sadari nih, stasiun itu benar-benar sepi banget, gak ada orang satupun. Even untuk satpamnya aja itu gak ada, guys. Biasanya kan kalau misalkan di stasiun itu pasti ada dong pegawainya satpam atau cleaning service. Ini tuh benar-benar gak ada, benar-benar cuman mereka berenam di situ. Akhirnya mereka cari-carilah nih jalan keluar. Lewat mana ya kita keluar? Carilah mereka ke pagar. Tapi sebelum mereka cari, tiba-tiba si Raka nyeletuk. Kalian cium gak sih? Bau banget di sini. Bau anyir darah yang bau banget. Gue gak tahan deh. Gue pengen muntah deh kayaknya. Bener-bener gue gak tahan banget sama baunya. Terus kata Rizky, ngomong apaan sih lu, Rak? Gak usah macem-macem deh di sini. Udah, pokoknya kita fokus aja cari jalan keluar. Kita keluar dari sini sekarang juga. Mereka carilah jalan keluar. Mereka ketemu nih salah satu pagar. Tapi pagarnya tuh digembok. Otomatis mereka gak bisa keluar dong. Bingung lah mereka. Waktu mereka lagi cari jalan keluar, tiba-tiba mereka sadar Noval hilang. Wah, kacau sih. Noval kemana nih? Bingung dong mereka. Cari-carilah mereka Noval. Mereka cari kesana kemari mencari Noval, tapi Noval gak ketemu-temu. Dan waktu mereka mencari keberadaan Noval, tiba-tiba mereka dengar suara ngeongan dari kucing yang kenceng banget sampai bikin kuping mereka sakit. Carilah mereka keberadaan kucing tersebut. Dan mereka menemukan satu kucing hitam membelakangi mereka. Bayang ya, ini mereka, ini kucing yang lagi ngebelakangin mereka. Semakin mereka ngedeket, mereka semakin sadar kalau kucing itu lama-lama semakin membesar. Waktu mereka ngedeket, mereka sadar juga kalau kucing itu ukurannya tuh gak normal, kayak bahkan melebihi mereka yang manusia. Tiba-tiba dari kepala si kucing itu tumbuh rambut-rambut sampai rambut itu menjadi rambut panjang. Dan tiba-tiba tanpa mereka sadar, si kucing itu berubah jadi sosok wanita rambut panjang, memakai daster warna putih sedang jongkok. Saat sosok itu menghadap ke belakang, betapa terkejutnya mereka. Sosok itu tertawa cekikikan meledek mereka dan menatap mereka dengan mata kucing. Astagfirullahaladzim, setan! Mereka langsung lari terbirit-birit ketakutan. Mereka teriak ketakutan. Dan si Raka ini panik banget. Udah ayo cepetan kita pulang. Kita harus pulang sekarang juga. Terus si Fajar marah. Lu gila ya? Lu mau ninggalin Noval sendirian di sini? Kita harus pulang bareng Noval. Ya tapi Noval di mana? Kata Raka. Noval di mana? Sekarang aja Noval gak ada kita hubungin.
Dan betapa terkejutnya lagi mereka, tiba-tiba Noval, orang yang mereka cari-cari dari tadi, nelfon mereka. Nelfon Rizky terutama. "Kalian di mana? Gue nyariin kalian, guru-guru, orang tua, dan teman-teman lainnya nyariin kalian. Udah berapa hari kalian gak ada di sini? Kalian hilang gitu aja." Kata Rizky, "Hah? Berapa hari? Orang kita aja baru semalaman kok di sini. Berapa hari gimana? Ya kalian di mana intinya sekarang? Ini orang-orang udah nyariin kalian. Ya kita ada di stasiun Bogor ini. Kita baru sampai." Ya ampun. Ada di stasiun Bogor gimana? Kalian udah hilang selama 3 hari. 3 hari kalian bayangin. Dan itu kejadian terakhir yang Rizky ingat sampai akhirnya ada sirine kereta yang bunyi kenceng banget, yang bikin kuping mereka sakit sampai mereka pingsan. Saat mereka pingsan dan saat mereka sadar, mereka sudah tersadar di rumahnya Noval. Di situ mereka udah dikelilingi oleh orang tua, guru-guru, dan teman-teman lainnya. Di situ orang tuanya bilang, "Ya udah, kamu istirahat aja di rumahnya Noval." Akhirnya mereka berlima istirahat di rumah Noval karena kebetulan ayahnya Noval juga adalah seorang dokter, jadi bisa sekalian ngecek kesehatan mereka. Ya udahlah, istirahat di rumah Noval. Akhirnya Noval ceritalah ke mereka apa yang terjadi. Jadi ini dari POV-nya si Noval ya. Jadi waktu Noval itu mau ke stasiun Manggarai, si Noval ini udah gak ketemu sama kelima temennya. Noval pikir, wah parah banget sih nih temen-temennya ninggalin dia sendirian di stasiun Manggarai. Noval ngambek lah, marah dia. Akhirnya dia pulang sendiri dengan perasaan marah dan dia gak mau kontak temen-temennya sama sekali. Noval tinggal pulang dan waktu Noval sampai di rumah, tiba-tiba pemilik acara event mereka mau manggung itu nelfon si Noval. Bilang, "Ini di mana ya? Kok belum ada yang sampai sih bandnya sampai sekarang?" Lah, Noval bingung dong. Kok belum ada yang sampai? Sedangkan si Noval aja ditinggalin gitu aja. Harusnya udah sampai dong mereka di sana. Noval bingung. Akhirnya Noval ngechatin temennya satu-satu, "Kalian di mana?" Pokoknya Noval nyariin sampai akhirnya Noval mutusin buat pergi ke Bogor. Bulak-balik Bogor Jakarta, Noval tetep nggak nemuin temen-temennya. Akhirnya Noval minta bantuan ke orang tua dan teman-teman terdekatnya, tapi hasilnya tetap nihil. Sampai pada akhirnya yang si Noval nelfon temen-temennya itu dan diangkat, Noval tetap terus cariin ke stasiun Bogor. Sampai keesokan harinya ada seorang polisi yang mendatangi Noval, bilang kalau, "Mas, ini kelima temennya bukan? Ini temen-temennya ditemuin di salah satu kebun deket stasiun Citayam. Temen-temennya ditemuin tergeletak pingsan begitu aja." Nah, warga sekitaran itu percaya bahwa teman-temannya Noval ini dibawa ke dimensi lain oleh hantu stasiun Manggarai. Oke guys, ini adalah peringatan bahwa stasiun Manggarai adalah sebuah legenda yang tak terlupakan. Tidak selamanya yang berada di rel itu adalah baja dan juga mesin. Mungkin saja ada penumpang tak kasat mata yang tengah menunggu kereta terakhir. Oke guys, gimana menurut kalian ceritanya? Kalau kalian punya kisah horor lainnya, kalian boleh banget hubungin tim kita, kirim ke email atau DM IG. Jangan lupa buat tinggalin komentar, like, dan juga subscribe. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya.